Materi kita hari ini tentang berbudi pekerti luhur sesuai dengan Pancasila. Kalian tahu berbudi pekerti luhur itu harus dimiliki oleh setiap orang, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Berbudi pekerti luhur diterapkan dalam bentuk perkataan, perilaku. Yang pertama, hakikat bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian tahu yang menjadi dasar negara kita apa? Pancasila, yang terdiri dari 5 sila. Makna bertutur kata sesuai dengan nilai Pancasila. Kalian lihat di slide ini. Yang pertama, berpikir sebelum berkata. Kalau kita ingin mengatur kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, dipikir lebih dahulu. Jangan sampai perkataan kita menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, pikirkan akibat dari kata yang diucapkan. Kalau berbicara, jangan asal berbicara. Yang ketiga, berbicaralah seperlunya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang halus dan tidak berbelit-belit. Bahasa yang halus di sini halus dalam penyampaiannya, tetapi jelas maksud dari apa yang dibicarakan. Membalas perkataan buruk dengan perkataan yang baik. Kalian langsung beranggapan, enak saja dia berbicara kasar Bu pada saya, kok saya malah membalas dengan perkataan yang baik? Sesuatu kejelekan tidak harus dibalas dengan kejelekan pula. Makna bersikap sesuai dengan Pancasila. Dalam bertutur kata, kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai sila pertama sampai sila kelima. Suatu contoh, sila pertama, bertutur kata. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, mungkin kita bertutur kata, berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak mungkin kan kalian memohon doa dengan suara yang keras, doa dipanjatkan dengan khusyuk dan dengan suara rendah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila kedua ini hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama, antar teman, dengan yang lebih tua, harus berbicara yang sopan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita tahu pemberontakan, peperangan, perdebatan sering terjadi. Itu mulanya dari apa? Perkataan dan perbuatan yang kurang menyenangkan. Jadi, jika berhubungan dengan orang banyak, berbicaralah yang seperlunya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sila keempat banyak kesempatan berbicara. Misalnya kita sedang bermusyawarah. Menurut A, pendapatnya bagaimana? B, bagaimana? A, saya ingin rekreasi ke Bali Bu, karena saya belum pernah ke Bali. B, saya pengen ke luar negeri Bu, karena uang orang tua saya lebih banyak.
Yang jelas menyakitkan kan perasaannya, malah kalian dianggap sombong. Kita di sini satu forum, beraneka pendapat, maka kita harus menjaga tutur kata kita. Yang terakhir, istilah kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, seperti yang ditarakan Bu Siti tadi, dalam artian keadilan bisa terwujud dari suasana ketentraman. Ketentraman suatu negara sudah tertata rapi, maka keadilan akan terwujud. Ini juga berawal dari orang-orang yang menghuni negara tersebut, orang yang berkualitas. Manfaat bertutur kata bagi diri sendiri. Kita bertutur kata yang baik itu jelas bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kita. Yang pertama, bagi diri sendiri, dihargai dan dihormati orang lain. Ingat, orang dihargai, disegani, dihormati orang lain dari tutur katanya. Yang kedua, kepribadian akan semakin baik. Jika kita kata-katanya sudah baik, didukung perilaku yang baik, mantaplah kepribadian kita, dan kita layak disebut orang yang berkualitas. Menimbulkan ketenangan batin. Kalau kita disebut orang yang berkualitas, musuh tidak ada, teman banyak, maka batin kita akan tenang. Ketenangan batin sudah terwujud, otomatis kebahagiaan hidup akan tercapai. Dalam artian bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selain bertutur kata yang baik bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama, tidak menyinggung perasaan orang lain. Jika kita terbiasa sebelum berbicara kita pikirkan dulu apa akibat perkataan kita kepada orang lain tersebut, maka tentu orang itu tidak pernah tersinggung atas kata-kata kita. Yang kedua, tidak merugikan. Dalam artian baik tidak merugikan bagi diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Tidak mengganggu ketentraman. Tutur kata kita yang baik menimbulkan ketenangan terhadap sesamanya, sehingga ketentraman bisa terwujud. Yang tidak kalah pentingnya, tidak membuat orang lain kecewa terhadap apa yang kita katakan. Dari uraian Ibu tadi, makna bertutur kata, cara bertutur kata yang baik, manfaat bertutur kata yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Berbicara yang baik di semua aspek lingkungan, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sampai berbangsa dan negara. Semoga materi yang Ibu berikan menjadi bekal kalian dalam hidup sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.